Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, kita ketemu lagi untuk materi pembinaan juru ikat beban atau rigger ya. Oke, selanjutnya untuk materi berikutnya adalah tentang pengetahuan alat bantu angkat ya. Oke, kemarin juga sudah kita bahas tentang pengetahuan tali kawat baja ya. Sebenarnya tali kawat baja juga termasuk dalam kategori alat bantu angkat, yaitu adalah sling ya. Untuk pengetahuan alat bantu angkat sendiri dibahas secara general ya. Apa-apa saja alat bantu angkat khususnya dalam pekerjaan pengangkatan atau lifting. Alat bantu angkat atau sering juga disebut sebagai lifting gear atau eh, lifting aksesoris ya adalah perlengkapan yang digunakan bersama dengan peralatan pengangkat atau alat angkat ataupun juga pesawat angkat ya. Bisa terdiri dari kategori peralatan penggantung, kait, penyangga, beam, palet, kotak pengangkat dan lain sebagainya ya. Jenis-jenis alat bantu angkat berdasarkan beberapa standar ya. Kita ambil salah satu acuan referensinya adalah di Permen 8 tahun 2020 ya. Di mana jenis-jenis alat bantu angkat itu terdiri dari yang pertama adalah sling ya. Yang kedua yaitu adalah spreader bar ya. Kemudian juga ada lifting beam. Kemudian juga ada eh, jala ya atau jaring ya untuk angkat. Kemudian juga ada personal basket dan yang terakhir adalah alat kelengkapan dalam alat bantu angkat. Di sini kita bisa lihat beberapa contoh gambar-gambar yang termasuk dalam lifting gear ataupun lifting aksesoris ya. Oke, yang pertama alat bantu angkat adalah sling ya. Tentunya sling sendiri juga sudah eh, kita temui di berbagai industri ya, baik itu kargo ya, perkapalan, kemudian juga konstruksi, pertambangan, ya, dan juga migas ataupun ke bidang yang lain ya. Karena juga seling sendiri eh, banyak manfaatnya, bukan hanya terkait untuk pengangkatan, tetapi juga untuk pengikatan ya. Jenis sling di sini ada synthetic webbing sling ya, termasuk kategori webbing sling atau sling sabuk ya. Kemudian ada synthetic round sling ya, jenis webbing sling juga di mana kedua ujungnya menjadi satu ya. Sedangkan kalau synthetic webbing sling ini adalah tipe tengahnya flat ya. Kemudian sling ketiga adalah chain sling ya atau sling rantai. Keempat, kemudian ada wire rope sling atau sling tali kawat baja. Kemudian ada mesh sling ya, ya di mana seperti bentuknya seperti sling sabuk atau weaving sling, namun berbeda bahan. Untuk mesh sling itu terbuat dari metal ya. Oke, lalu identitas daripada sebuah sling tentunya yang standar ya itu harus tersedia informasi kapasitas beban maksimum ya. Tertera di alat bantu angkat ataupun di sling itu bisa SWL ataupun safe working load ataupun juga WLL ya, working load limit. Selain itu juga ada serial number tentunya ya atau unique identity number. Kemudian juga ada tanggal ya, tanggal pembuatan ataupun tanggal inspeksi dan juga color code ya atau kode warna. Oke, webbing sling sendiri juga ada beberapa jenis ya. Ada yang berbentuk flat atau yang tipe biasa, di mana di tengahnya menjadi satu, kemudian di ujungnya membentuk sebuah mata atau loop ya. Kemudian juga ada tipe round sling ya. Kemudian juga ada yang memiliki double folded mata ya. Di sini terbuat dari metal ya, seperti itu. Kemudian juga penerapannya bisa digunakan dengan beberapa tipe ya. Ada yang single,
Kemudian juga dengan yang tipe ganda ya, dua kaki, eh, kemudian ada tiga kaki dan juga menggunakan empat kaki. Ya, tergantung dari beban atau benda yang akan dilakukan pengangkatan nantinya. Ya. Nah, pada weaving sling juga untuk pembacaan kapasitas ya ataupun WLL ada beberapa cara. Yang pertama, salah satunya adalah melihat dari kode warna. Kode warna yang terlihat pada weaving sling itu sendiri ya. Panduan daripada warna dan juga kapasitas biasanya dibuat dalam sebuah tabel ya. Kita tinggal melihat berapa kapasitas beban maksimumnya itu dengan cukup melihat dari warna sling sabuk itu sendiri atau weaving sling itu. Cara yang kedua juga bisa kita melihat dengan label ya yang tertera pada weaving atau yang terpasang pada sabuk itu sendiri ya, di mana di situ tertera juga selain kapasitas juga tertera eh, kapasitas berdasarkan pengikatannya ya. Nah, kemudian yang ketiga juga bisa dilihat dari jumlah jahitan ya, jumlah jahitan yang tertera di tengah sling sabuk itu sendiri ya, weaving sling ini. Oke, kemudian beberapa kondisi sling sabuk atau weaving sling ini harus dimusnahkan ya atau disingkirkan ya. Di mana di sini terpapar bahan kimia ya, kerusakan karena terkontaminasi bahan kimia, kemudian juga terbakar atau terpapar panas yang berlebih ya, kemudian juga bisa yang ketiga karena terpotong ya, sobek ya, kemudian juga kerusakan karena abrasi, kemudian juga bisa karena terkena benda tajam ya sehingga berlobang atau sobek seperti ini ya. Kemudian kerusakan jahitan ya. Kemudian juga bisa karena rusak karena hilangnya warna ya, hilang warna ataupun juga missing tag ya. Jadi tagnya hilang ya. Jadi tidak diketahui identitas ataupun kapasitasnya sehingga juga harus disingkirkan. Oke, yang kedua adalah seling rantai ya. Seling rantai juga masuk dalam kategori seling di mana untuk identitas daripada sebuah seling rantai ini sama dengan weaving sling ya, di mana terdapat identitas kapasitas, kemudian ada nomor identitasnya, kemudian tanggal inspeksi ataupun juga tanggal pembuatan, lalu kode warna ya, kemudian juga sertifikasinya ya. Oke, dan ada informasi lain dari pabriknya atau eh, eh, seperti grade ya, ataupun jadi merek daripada sebuah rantai itu sendiri. Oke. Seling rantai terdiri dari beberapa jenis ya. Yang pertama ada seling tunggal ya, kemudian juga ada yang dua kaki, tiga kaki, ataupun juga empat kaki. Komponennya yang di atas tentunya ada master link ya untuk menghubungkan antara sling dengan peralatan angkat ya. Kemudian ada sling yang terdiri dari master coupling link, kemudian chain, juga ada coupling linknya. Kemudian di posisi bawah terdapat konektor dari sling ke beban yang akan dilakukan pengangkatan atau biasa disebut dengan fitting ya. Fitting sendiri bisa berupa hook, bisa berupa sekel ya, ataupun juga bisa berupa mata ya. Oke, ini tadi jenis sling ya, ada sling tunggal, sling single leg, kemudian ada sling dengan metode pengikatan choker ya atau jerat, kemudian ada double leg ya, dua kaki, kemudian dua kaki dengan clutch ya, kemudian double basket sling ya, tiga kaki, empat kaki dan seterusnya ya. Oke, itu adalah jenis-jenis ataupun variasi daripada sling rantai. Kemudian untuk teknik pengikatan sendiri, untuk rantai ataupun sling lainnya juga sama.
menggunakan tiga jenis atau tiga metode pengikatan. Yang pertama ada pengikatan basket, ya, dililitkan atau melilit beban yang akan dilakukan pengangkatan. Kemudian dengan bridle, ya, multi leg, bisa dua kaki, tiga kaki, ataupun empat kaki sling. Yang ketiga juga pengikatan menjerat atau chok, ya. Oke, inspeksi pada sebuah rantai, ya. Rantai tentunya juga memiliki potensi kerusakan, ya, baik itu karena gesekan antar mata rantai atau link, juga bisa eh, tersentuh atau terpapar permukaan benda yang tajam, ya. Kerusakan yang umum tentunya di link, ya, tiap mata rantai bisa karena sayatan, ya, wear, kemudian juga bisa keausan, ya, juga korosi, ya, juga bisa benturan, ya, band, juga bisa terpelintir atau twice, ya. Nah, ini juga harus dipastikan sebelum seling rantai itu digunakan, ataupun juga bisa dilakukan pemeriksaan secara berkala, ya, 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, ya, dilakukan inspeksi. Kemudian penyimpanan untuk seling rantai sendiri lebih baik digantung pada tempatnya, ya, bukan ditumpuk ataupun juga ditempatkan di lantai, ya, karena ini juga bisa membuat seling rantai itu menjadi mudah mengalami korosi, ya. Oke, kita bisa lihat di sini contoh penerapan housekeeping atau penyimpanan seling rantai, ya, yang mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Oke, kemudian berikutnya adalah alat kelengkapan, ya, di dalam alat bantu angkat, ya, ada shackle, eh, salah satu fitting juga, ya, jadi penghubung antara sling dengan beban yang akan dilakukan pengangkatan. Shackle sendiri identitasnya sama, ya, di mana tertera beban kapasitas maksimum. Kemudian juga ada pengunci tentunya atau pin, ya. Kemudian di dalam penggunaan cycle sendiri ini terdiri dari dua titik, ya. Ada crownnya, kemudian ada pinnya, ya. Pengangkatan beban atau penarikan itu di bagian crownnya, ya. Sedangkan pin itu terpasang pada beban yang dilakukan pengangkatan. Inspeksi terhadap cycle tentunya dilihat kondisi keausan, apakah itu ada karat, keretakan, ya, kondisi pinnya apakah masih baik atau rusak. Dan ini perlu atau penting dipastikan sebelum digunakan. Nah, identitas bisa tadi SWL, ya, ataupun WLL, kapasitas, kemudian juga dari eh, identitas manufaktur, trade-nya, ya, atau mereknya dari pabrik pembuatnya. Kemudian juga identitas sudut pemakaian, kemudian juga ukuran, ya. Oke, kemudian alat bantu angkat lainnya, alat kelengkapan adalah e-bolt, ya. E-bolt sendiri terpasang pada benda atau beban yang akan dilakukan pengangkatan. Di sini ada dua jenis e-bolt, ya. Ada yang plain, ini tidak ada bagian bahunya. Kemudian ada yang solder, ya, pattern. Nah, sama dengan eh, cycle, untuk e-bolt juga ada identitasnya, ya, identitas pabrik pembuat, kemudian kapasitas, ya, sesuai dengan regulasi di Permenaker nomor 8 2020. Penerapan e-bolt, ya, sebelum digunakan dilakukan pemeriksaan tentunya. Apakah ada keausan, keretakan, karat, ya, berat mengalami kerusakan, ya, kelurusan, itu juga perlu dipastikan. Oke, kemudian alat kelengkapan lainnya adalah hoist ring, ya. Hoist ring mirip dengan e-bolt, ya, namun di sini lebih fleksibel bentuknya, ya, lebih banyak arah tarikannya. Ada yang engineered, ya, kemudian force, side pull, bolt, chain, whip sling, straight plate, ya. Jadi bentuk daripada hoist ring ini lebih variatif, ya.
Kemudian berikutnya ada hook ya dan konektor. Hook tentunya juga bisa menjadi salah satu fitting ya yang ada pada seling rantai ataupun juga secara khusus digunakan untuk membantu pengikatan ya. Hook sendiri ada beberapa jenis ya, ada yang shank hook ya, kemudian ada berbentuk swivel di bagian ujungnya eh, bisa berputar ya 360 derajat. Kemudian ada eye hook, kemudian ada grab, tipe grab. Kemudian ada slip, sorting, dan juga sliding ya. Nah, beberapa hook ini juga penting disesuaikan dengan pekerjaan dan juga beban yang akan dilakukan pengangkatan. Karena beberapa hook juga memiliki pengunci atau safety latch dan sebagian juga tidak ya karena menyesuaikan bentuk beban yang akan dilakukan pengangkatan ataupun juga mengikuti alat bantu angkat yang lainnya yang dihubungkan pada sebuah hook ya atau pengait ya. Kemudian pemeriksaan hook sebelum digunakan di bagian eh, atas ya atau kepala di sini dipastikan tidak ada keretakan, kerusak perubahan bentuk, keausan. Kemudian jika ada penguncinya, safety latch-nya juga dipastikan dalam kondisi baik atau berfungsi. Ya. Kemudian kerusakan beberapa tentunya ada mengalami keausan ya di bagian hooknya. Kemudian kerusakan pengunci bisa juga berkarat ya ataupun deformasi. Oke, kemudian ada lifting beam ya. Merupakan alat bantu di dalam pengangkatan ya untuk memperkecil sudut kaki sling ya di mana eh, penggunaan lifting beam biasanya digunakan untuk beban yang berukuran panjang ya. Lifting beam sendiri bisa terdiri dari beberapa jenis ya, spreader, kemudian stiff back, juga dual lift ya, tergantung dari beban yang dilakukan pengangkatan. Kemudian ada turnbuckle ya untuk pengencang. Turnbuckle tentunya di dalam pengangkatan adalah membantu menyesuaikan panjang pendeknya kaki sling ya, untuk mudah diatur ataupun di-adjust ya. Turnbuckle juga beberapa jenis ya, ada yang menggunakan hook, kemudian mata, eye, ya, kemudian juga jauh, ataupun juga kombinasi keduanya. Ya, pemeriksaan tentunya karena berbahan besi atau logam ya, sama keausan, keretakan, karat ya, kemudian kondisi beratnya, baut dan mur ya, kemudian juga kelurusan. Ya. Kemudian ada klem, plate atau klem ya, ada klem horizontal, klem vertikal ya. Oke. Kemudian ada jenis klem juga yang digunakan untuk pipa ya ataupun girder ya, pipe atau girder grab. Juga ada untuk girder klem dalam bentuk troli ya untuk yang jenis beam ya. Kemudian alat bantu angkat berikutnya ada main basket ya atau personal basket yang digunakan untuk pengangkatan manusia. Tentunya ini harus betul-betul dipastikan identitas ya, kapasitas beban maksimum, kemudian kondisi ya, kemudian juga identitas yang lain ya, kapasitas membuat, kemudian juga di situ tertera ID dan juga tanggalnya ya. Oke, berapa berat juga ya, ada ter, kemudian ada juga pelotnya. Lalu ada lifting net ya untuk pengangkatan benda-benda yang berbentuk silinder seperti contohnya adalah drum ya, drum lifter. Kemudian ada load binder yang digunakan untuk mengikat ya beban sebelum melakukan pengangkatan. Juga sifatnya pengencang hampir sama dengan turnbuckle. Kemudian ada link bracket ya, juga untuk penghubung di seling rantai ataupun juga seling yang lainnya. Kemudian juga ada pad eye ya atau kupingan ya yang terpasang biasanya pada beban yang akan dilakukan pengangkatan ya. Semuanya sebelum digunakan dipastikan pemeriksaan kondisinya dalam baik ya. Oke, kemudian penyimpanan rigging tools ya secara umum tadi sudah kita bahas juga yang khususnya pada rantai tadi ya. Secara umum untuk rigging tool ya ataupun lifting gear
itu penyimpanannya ditempatkan di tempat khusus ya, di mana di situ juga tersedia ventilasi yang baik. Lalu terpapar dari benda-benda yang tajam ataupun juga berbahan kimia ya. Nah, disarankan digantung posnya, khususnya untuk yang sling ya, karena ini selain untuk memudahkan juga untuk menghindari tumpukan ya. Kemudian juga yang khususnya logam ini menghindari dari eh, apa terkontaminasi ya, sehingga bisa memungkinkan karat ya ataupun juga kerusakan yang lainnya. Oke, ya itu materi terkait dengan pengetahuan alat bantu angkat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Ya.